Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Nasiono, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini menyebar dengan begitu cepat ke semua negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia pada awalnya acuh tak acuh mengenai penyakit ini, malah dijadikan sebagai bahan candaan. Banyak candaan, jokes atau memes yang tersebar di sosial media. Tetapi semua berubah saat virus ini mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai takut apabila dirinya atau keluarganya terinfeksi virus ini, karena virus ini dapat menyerang semua kalangan dari bayi hingga usia lanjut. Dan juga karena virus ini juga sangat berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan pemerintah pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Kasus pertama dan kedua menimpa seorang ibu dan putrinya yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Mereka terinfeksi COVID-19 dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada tahun 2020, tepatnya bulan Februari. 1 bulan kemudian, penyebaran COVID-19 sudah mencapai seluruh provinsi di Indonesia. Pada saat itu, tercatat sebanyak 3.512 kasus positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga gejala berat. Gejala awal infeksi COVID menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala tersebut bisa segera sembuh atau malah semakin memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, hingga berdarah, sesak napas, ataupun nyeri dada. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, perlu dilakukan tes PCR atau tes rapid. Sebagian besar orang yang terpapar COVID-19 bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kita bisa melihat gejala-gejala yang paling umum yang disebabkan oleh COVID-19. Gejalanya diantaranya yaitu demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, kehilangan rasa atau bau, dan juga selain itu gejala yang lain bisa muncul adalah diare, kram kulit, sakit kepala, mata merah, atau iritasi. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena percikan ludah penderita COVID-19, misalnya seperti uang, gagang pintu, ataupun meja. Melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Maka dari itu, diperlukan pencegahan agar COVID-19 tidak semakin menular. Pencegahannya dapat dilakukan dengan cara melakukan vaksinasi COVID-19, menjaga jarak aman dari orang lain, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga kebugaran dan kesehatan, menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19, melakukan isolasi mandiri jika muncul gejala COVID-19 pada diri kita sendiri. Pada kasusnya, COVID-19 memiliki berbagai varian, antara lain varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dan juga varian Omicron. Dengan banyaknya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat PPKM, di mana mobilitas masyarakat dibatasi baik sosial dan juga jarak. Tujuannya untuk menekan penularan dan sekaligus memutus mata rantai sehingga dapat berkegiatan normal kembali. Dengan adanya COVID-19 dan berlakunya PPKM, ini menyebabkan masyarakat Indonesia benar-benar merasakan dampak yang buruk bagi mereka. Dampak-dampak tersebut adalah: 1. Dampak di sektor ekonomi seperti banyaknya pengangguran akibat pengurangan tenaga kerja, sulitnya mendapatkan pekerjaan, berkurangnya penghasilan bagi para penyedia jasa, kebutuhan ekonomi yang semakin sulit, dan lain sebagainya. Dalam sektor pendidikan, contohnya banyaknya anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga, penurunan capaian belajar yang disebabkan pembelajaran jarak jauh, berkurangnya moral anak yang menyebabkan banyak
remaja yang hamil muda. Dalam sektor kehidupan, dampaknya adalah adanya larangan mudik dari pemerintah sehingga menyebabkan para perantauan 2 tahun tidak bisa pulang ke rumah. Turunnya nilai kepercayaan dan adab penghormatan kepada orang lain, ditutupnya tempat beribadah, dan juga larangan kegiatan sosial seperti hajatan, syukuran, hiburan, dan lain-lain. COVID-19 merupakan pandemi yang menyesakkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sampai saat ini tercatat 6,5 juta kasus COVID-19 di Indonesia dengan 159.000 diantaranya meninggal dunia. Saat ini kasus COVID-19 memang sudah tidak terdengar lagi, tetapi bukan berarti virus ini sudah sepenuhnya hilang. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga kesehatan diri kita agar terhindar dari segala jenis penyakit yang akan menimpa diri kita. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.